Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Selasa 10 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala berhasil meringkus pelaku penikaman di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Personil SAR Ditsamapta Polda Bali bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seseorang yang jatuh ke jurang di Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Polres Metro Bekasi menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRID di berbagai titik strategis di wilayah Kabupaten Bekasi. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Grogol Pertamburan kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah dengan menggelar operasi pemberantasan premanisme, parkir liar, pungutan liar atau pungli, dan aktivitas debt collector ilegal di wilayah hukum Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Operasi ini menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan terhadap aktivitas premanisme dan praktik pungli, antara lain sepanjang Jalan Daan Mogot, Jalan Tanjung Duren Raya atau Pasar Kopro, Jalan Kai Tapa, Jalan Pangeran Tubagus Angke, serta beberapa lokasi lain di kawasan Tanjung Duren Raya. Dalam operasi tersebut, jajaran personil Polsek Grogol Petamburan berhasil mengamankan sebanyak 13 orang pelaku. Mereka terdiri dari 10 orang juru parkir liar dan 3 orang debt collector yang diduga melakukan penagihan tidak sesuai aturan. Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz Gumilang, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan serta respon terhadap keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan preman, parkir liar, dan debt collector ilegal. Seluruh pelaku yang diamankan telah dibawa ke Mapolsek Grogol Petamburan untuk dilakukan penandatanganan dan pembinaan lebih lanjut. Polrestabes Makassar bersama Polsek Manggala berhasil meringkus pelaku penikaman di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap pihak kepolisian di Kabupaten Jeneponto. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, memberikan keterangan melalui konferensi pers yang digelar di Polsek Manggala. Awal mulanya memang karena orang-orang ini yang minum minuman keras, ya. Setelah itu terjadilah perselisihan paham, ya. Pelaku sempat cekcok. Setelah itu ditunggu sampai suasananya sepi, lalu pelaku melakukan aksinya dengan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian perut dan di bagian dada. Nah, setelah ditikam, korban juga maupun darah cukup banyak dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Dan untuk pelaku sendiri, dia sempat minta tolong dengan temannya untuk melarikan diri ke wilayah Jeneponto. Lalu Pak Kapolsek bersama-sama dengan Pak Kasareskrim, satu tim unit Jatameras, itu melakukan pengejaran ya terhadap pelaku. Pukul 2.00 dini hari itu berhasil ditangkap pelakunya, termasuk dengan barang buktinya berupa badik, ya. Dan setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penyisiran, rumahnya didapatkan ini ada sajam lainnya, yaitu ini badik, ya, dan ada panah busur. Ya. Nah, barang bukti yang sudah kita amankan ini pakaian yang digunakan, ya, baik oleh korban maupun pelaku, juga alat yang digunakan untuk menikam korban, dan kita kenakan kepada pelaku ini Undang-Undang KUHP Pasal 351 ayat 3, ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun.
Korps Lalu Lintas Korlantas Polri resmi memberlakukan buku pemilik kendaraan bermotor elektronik alias e-BPKB sejak Maret 2025. Kasubdit BPKB Direktorat Registrasi dan Identifikasi atau Ditrekiden Korlantas Polri Kombes Pol Sumarji menegaskan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB elektronik atau e-BPKB sejak bulan Maret 2025 dan telah diterapkan untuk tingkat Polda di seluruh Indonesia. e-BPKB khususnya untuk kendaraan baru roda 4, dilengkapi teknologi chip RFID. Jadi kami melaksanakan itu dikarenakan ada peraturan pemerintah nomor 95 di tahun 2018, yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi tujuannya untuk membangun pelayanan penerbitan BPKB elektronik yang manfaatnya itu dapat lebih menjamin, dapat menjamin keabsahan baik itu dokumen kepemilikan dengan security yang lebih baik, security yang lebih safety, dan tentunya dilengkapi dengan teknologi chip RFID. Ini berbeda dengan BPKB yang printing. Untuk e-BPKB ini diterapkan itu pada bulan Maret 2025 di seluruh pelayanan unit BPKB di tingkat Polda seluruh jajaran. Dan BPKB elektronik ini baru diberikan kepada masyarakat khusus untuk roda 4 baru. Jadi kalau masyarakat yang BBN 2 itu belum bisa mendapatkan BPKB elektronik. Jadi proses penerbitan e-BPKB ini melalui prosedur yang sama dengan proses BPKB printing. Hanya memang ada perbedaan, yaitu pada pokja pencetakan. Pada pokja pencetakan itu ditambahkan instalasi virtual printer dengan versi terbaru, yang tujuannya supaya dapat menyematkan data identitas pemilik ranmor yang ada pada chip RFID. e-BPKB ini sebenarnya memudahkan masyarakat dalam memverifikasi, khususnya keaslian e-BPKB yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dengan mengunduh aplikasi e-BPKB mobile di Android dan iOS, selanjutnya, masyarakat bisa menggunakan itu dengan mudah. Silahkan masyarakat tinggal scan di Android-nya ataupun di iOS-nya. iOS itu pada iPhone, secara otomatis nanti langsung akan muncul data yang ada pada BPKB itu. Polsek Cikarang Barat berhasil mengungkap praktik kendaraan sediaan farmasi ilegal yang disamarkan dalam bentuk konter handphone di dua lokasi berbeda. Dalam operasi yang dilakukan pada 13 Mei dan 3 Juni 2025, polisi menyita ribuan butir obat-obatan keras seperti tramadol, eksimer, dan trihexyphenidyl. Polsek Cikarang Barat berhasil membongkar jaringan peredaran obat terlarang yang berkedok konter handphone di dua lokasi berbeda. Dalam dua penggerebekan pada 13 Mei dan 3 Juni 2025, polisi menyita ribuan butir obat keras seperti tramadol, eksimer, dan trihexyphenidyl. Penggerebekan pertama dilakukan di Kampung Kamurang, Desa Cikedokan, dengan mengamankan pemuda berinisial MW 21 tahun beserta ratusan butir obat tanpa izin edar. Operasi kedua menyasar konter handphone di Kampung Rawabanteng, Desa Mekarwangi. Dua pelaku, K 37 tahun dan JS 30 tahun ditangkap bersama 1.217 butir obat terlarang, uang tunai hasil penjualan, serta barang bukti lainnya. Para pelaku mengaku menjual obat dengan harga bervariasi kepada kalangan remaja dan pemuda. Bisnis ini diduga dikendalikan oleh pria berinisial Saprijal dan Heri yang saat ini berstatus DPO. Melaksanakan pengamanan di dua TKP, yang mana TKP-nya itu berada di wilayah Cikedokan, Cikarang Barat, dan juga di Desa Mekarwangi, Cikarang Barat. Untuk tersangka dari peredaran obat-obatan terlarang ini yang
kita amankan saat ini adalah 3 orang, ya, 3 orang yang berperan sebagai penjual. Adapun untuk barang-barang yang kita amankan terkait dengan peredaran obat terlarang ini adalah tramadol itu berjumlah kurang lebih 964 butir, ya, eksimer itu kurang lebih sekitar 800, ya, trihexpenidil kurang lebih 150, dan juga handphone dan tas yang digunakan untuk berkomunikasi dan juga menjual. Terhadap ketiga orang tersangka ini selanjutnya kami tetapkan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kapolsek Cikarang Barat menegaskan komitmen untuk memberantas peredaran obat ilegal. Ketiga pelaku dijerat pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Humas Polsek Cikarang Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Sumatera Utara dalam konferensi pers yang digelar Selasa 3 Juni 2025. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan bahwa ribuan kasus narkoba berhasil diungkap sejak awal tahun 2025. Hingga Juni ini tercatat sebanyak 2.373 kasus dengan 3.051 tersangka telah diamankan. Berikut laporan dari personil Humas Polda Sumatera Utara, Brigadir Revinta untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Sumatera Utara. Dalam konferensi pers yang digelar, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIKMH menyampaikan bahwa ribuan kasus narkoba berhasil diungkap sejak awal tahun 2025. Hingga Juni ini tercatat sebanyak 2.373 kasus dengan 3.051 tersangka telah diamankan. Ini bukti komitmen kami memberantas peredaran narkoba, sinergi dengan pemerintah daerah, BB POM, Bea Cukai, Afsek Bandara Kuala Namu, dan stakeholder lainnya. Tak hanya itu, barang bukti yang disita juga mencengangkan 665 kg sabu, 121.000 butir ekstasi, dan 1,1 kg kokain dan narkotika lainnya berhasil diamankan. Pihak kepolisian juga mencatat pola-pola penyeludupan narkoba yang makin canggih seperti penyimpanan di gudang olahan, kompartemen tersembunyi, kendaraan hingga distribusi lewat hiburan malam, dan loket-loket di kawasan padat penduduk. Kapolda menekankan pentingnya peran masyarakat dalam perang melawan narkoba. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan semua pihak, termasuk rekan media. Saya, Brigadir Revinta, melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Polres Cirebon Kota menggelar razia jam malam terhadap pelajar di sejumlah titik strategis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dalam razia tersebut, para pelajar menjadi sasaran utama. Beberapa remaja yang masih berstatus diantaranya terjaring saat masih berkumpul hingga larut malam di pinggir jalan warung kopi, serta area-area publik yang rawan terjadi pelanggaran ketertiban. Razia tersebut dipimpin langsung Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar dengan melibatkan puluhan personel gabungan dari Polres Cirebon Kota dan dimulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 04.30 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan razia, petugas mendapati sejumlah pelajar dalam pengaruh minuman beralkohol, miras. Mereka yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras langsung diangkut polisi. Sedangkan mereka yang sedang bergerombol atau sedang nongkrong melebihi jam atau waktu yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat langsung disuruh pulang. Puluhan remaja berstatus pelajar yang terjaring razia langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota untuk didata dan diperiksa oleh petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan, razia digelar sebagai bentuk komitmen Polres Cirebon Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kalangan pelajar yang rentan terhadap pengaruh negatif saat berada di luar rumah pada malam hari. Malam ini ya, kita melakukan sweeping kepada anak-anak muda yang masih berkeluyuran atau nongkrong di jalan. Jadi kita melakukan sweeping, kita amankan di Mako
pada malam ini kita amankan 44 anak-anak yang rata-rata masih berusia 16 sampai dengan 17 tahun. Rata-rata anak-anak ini kita dapati mengkonsumsi minuman keras dan juga ada yang kedapatan kita membawa obat keras tertentu. Ya, jadi berjenis narkoba. Ini akan kita proses nanti sesuai dengan apa kesalahannya. Apabila memang sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya pidana, kita akan tindak tegas. Kita tidak akan memberikan toleransi, walaupun ini anak yang masih di bawah umur ya, ataupun anak sekolah, kita akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di sini juga ada ketentuan terkait dengan bagaimana mekanisme peradilan anak yang di bawah umur. Karena upaya-upaya sudah kita lakukan, mulai dari upaya-upaya preemptif, kemudian preventif, sekarang kita melakukan penetipan. Ya, jadi untuk anak-anak yang memang nanti dalam hal pembinaan, ini nanti akan kita lakukan pembinaan. Jadi awal mulanya dari anak-anak ini yang berkumpul, kemudian mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan, ini akan berlanjut kepada tawuran atau hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindak kriminal atau kejahatan. Kegiatan ini menurut Kapolres dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan angka kenakalan remaja dan menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dari Humas Polres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.